Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda Araji, NIM 211051056 dari jurusan D3 Kesehatan Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Bahrudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alasan saya memilih Pak B.J. Habibie sebagai tokoh kepemimpinan yang saya pilih karena beliau adalah sosok yang menginspirasi saya sendiri dari saya SMA sampai saya sekarang, sampai saya ikut berorganisasi ini. Karena beliaulah saya terinspirasi, karena beliau juga menunjukkan bagaimana caranya beliau bisa menjadi seseorang yang berguna di lingkungan kampusnya, di lingkungan sekitar, dan di lingkungan dirinya sendiri, dan di lingkungan rumahnya. Dari beliaulah saya belajar pengalaman, karena dari beliaulah saya belajar pantang menyerah, karena dari beliau juga saya tahu artinya sabar. Beliau sangat menginspirasi saya karena beliau mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Beliau juga memimpin teman-temannya di Jerman saat beliau kuliah di Jerman dan merangkul teman-temannya untuk bisa sukses sama-sama, bisa selesai kuliah di Jerman sama-sama. Walaupun ada teman-teman yang satu dari Indonesia juga memusuhkan dirinya sendiri, tetapi beliau tetap tidak peduli tentang omongan yang menjatuhkan beliau. Malahan beliau mendoakan orang tersebut agar diberi hidayah, agar orang tersebut berubah. Pak B.J. Habibie merupakan tokoh yang sangat menginspiratif diri saya sendiri maupun banyak orang di luar sana, maupun mahasiswa-mahasiswa seperti saya ini sangat termotivasi sama beliau. Dari beliaulah saya belajar tentang kesabaran dan tidak perlu marah dalam mengambil tindakan, dan harus banyak-banyak mencoba. Saat tidak didukung oleh temannya sendiri yang berasal dari negara yang sama, beliau hanya bisa mendoakan orang tersebut dan tidak memusuhi orang tersebut sama sekali. Bahkan beliau hanya bisa merangkul teman-teman tersebut untuk supaya bisa maju ke depannya, bahwa Indonesia ini bisa, dan Indonesia ini tidak kalah sama orang luar. Karena kemauan dan tekad beliaulah beliau bisa menghasilkan sebuah pesawat terbang pada saat ini. Pada sampai sekarang pun kreativitas beliau masih digunakan sampai sekarang. Contohnya masih banyak penerbangan yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak sekali penerbangan karena beliaulah sebuah pesawat terbang itu bisa terbentuk, karena beliaulah sebuah pesawat terbang itu bisa terbang, karena beliaulah pesawat terbang itu dunia penerbangan sekarang sangat-sangat besar. Meskipun saya belum lahir pada saat kepemimpinan beliau menjadi Presiden Indonesia, tetapi saya sangat kagum sekali pada saat saya mendengarkan ceritanya, pada saat saya membaca bukunya, pada saat saya mendengarkan guru-guru saya bercerita tentang Pak Yusuf Bahrudin Habibie ini, atau biasa dipanggil dengan Pak B.J. Habibie ini. Saya merasa kagum, saya merasa sangat terkesan, merasa sangat termotivasi, karena beliau juga program kerjanya sangat begitu baik untuk Indonesia ini, menjadikan rakyat Indonesia ini sangat sejahtera, sangat makmur. Begitu juga dengan diri beliau, tidak lupa juga dengan diri beliau juga, beliau bisa memimpin negara ini dengan sangat baik, dengan sangat damai, dengan sangat sejahtera. Pada tahun 1988 tergantikanlah posisi Pak Soeharto sebagai presiden, yang digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Pada saat itu krisis ekonomi Indonesia sangat-sangat dilanda, rakyat Indonesia bisa dibilang krisis ekonomi pada saat itu. Namun dengan kebijakan Pak Habibie, dengan kebijakan kecerdasan Pak Habibie, semuanya bisa terkendali, semuanya bisa kembali normal, dan semua segala yang berkaitan dengan ekonomi perlahan-perlahan pun mulai menjadi kembali normal pada saat masa jabatan Pak Presiden B.J. Habibie. Maka dari itu saya memilih Pak Bahrudin Yusuf Habibie atau Pak B.J. Habibie sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia maupun di Indonesia, karena beliau merupakan presiden ketiga Indonesia. Untuk itu
Saya mengajak teman-teman semua untuk pantang menyerah, untuk kita tetap semangat terus. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.